Halo Sagittarius, apa kabar kamu Sagittarius hari ini? Aku harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, ini masih masuk di General Energy Reading untuk zodiak sampai ke Pisces nanti terakhir. Sagittarius, sekarang gilirannya. Perlu aku ingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda, oke? Larang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke? Sekarang Sagittarius, kita lihat peruntungannya meliputi keuangan, karir, dan financial, karir, dan mungkin bisnis juga terdapat pada peruntungannya. Dan kartu kedua akan meliputi percintaan, kartu ketiga akan berbicara tentang kesehatan. Oke, kita lihat saja dulu energinya yang situasi yang mungkin terjadi di orang-orang. Aduh, I'm sorry to say but orang-orang Sagittarius bakal ngerasa sedih, sorrow, gundah gulana, banyak tekanan, banyak pressure. Sedangkan di dalam percintaannya juga banyak nih pikiran, thought ya. Thought itu kayak banyak hal yang ingin dikatakan tapi kayak tertahan gitu. Jatuhnya kayak kalian sakit menahan kebenaran gitu, menahan derita karena nggak bisa jujur gitu. Percintaan juga ada problems. Bagaimana dengan kesehatan? Ada servant. Well, harap-harap cemas buat orang-orang Sagittarius. Menurut aku this is not good sign. Energy reading kali ini untuk orang-orang Sagittarius berbicara tentang bagaimana kalian handle diri kalian. Kita tahu bahwa Sagittarius itu lahir di November tanggal 22 sampai Desember tanggal 21, which is ruling planetnya adalah Jupiter. Orang-orang Sagittarius diruling oleh planetary Jupiter. Jupiter itu akan terus ngomongin tentang growth, abundance, ngomongin tentang optimis, ngomongin tentang authenticity. Relate ke kartu pertama, which is ada sorrow di sini, menggambarkan bahwa bisa saja orang Sagittarius bakal banyak ngerasa capek, bakal banyak ngerasa unmotivated gitu dalam mengejar finansial ini. Menurut aku sebenarnya finansial harap-harap cemas pun juga begitu buat kalian yang ngerasa sulit sekarang ya. Kalau kalian nggak punya optimis untuk berkembang ya, which is karena retrograde juga ada beberapa bulan terakhir. Kalau nggak salah di minggu ini ada retrograde Mercury. Beberapa orang juga bakal ngerasa sedih, terlalu over, kayak nggak produktif dan sulit untuk produktif ini. Untuk peruntungan orang-orang Sagittarius bakal ngerasa capek, lelah, dan mungkin banyak kebimbangan yang menghantui dalam finansial kalian. Entah, mungkin aku juga ngerasa ada energi hutang di sini yang harus kalian settle, dan juga beberapa ada berkonflik dengan keluarganya yang melibatkan tentang uang. Oke, beberapa juga aku menangkap energi kesedihan yang sifatnya mungkin kayak kalian tuh berharap banget hal ini terjadi di hidup kalian, tapi ini nggak pernah terjadi. Kayak keinginan sudah sedari dulu dan sampai sekarang belum termanifest nih orang-orang Sagittarius. Aku ngerasa gitu, ada energi yang sangat besar tentang keinginan kalian untuk memanifest hal tersebut. Sorrow juga berarti adalah kehati-hatian tentang bagaimana kalian menggunakan uang kalian. Sorrow juga berarti bisa saja kalian ini bakal mendapati satu perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap diri kalian ya, yang bisa dibuat oleh orang lain yang relate-nya ke finansial. Jadi harus berhati-hati untuk berbisnis, berdagang, atau kayak berinvestasi, atau mempercayakan uang kita ke orang lain. Ini harus berhati-hati. Kalau kita nggak benar-benar hati-hati, sorrow ini menandakan bisa aja kita ngedapatin kesedihan. Atau kayak sebenarnya ada beberapa juga orang-orang Sagittarius lagi improving keluar dari hal ini. Yang tadinya beberapa di antara kalian ya yang ngerasa tertekan banget, tapi ini sudah mulai bangkit dan mau bangkit nih, bertahap tapi bangkitnya. Ini aku ngerasa mungkin suggestionnya bahwa orang-orang Sagittarius jangan terlalu terlena dalam kesedihannya, jangan terlalu terlena dalam ketakutannya gitu ya, atau fokuslah untuk keluar dari sorrow-nya. Jangan harmoni dengan energi kesedihan yang kalian rasakan saat ini. Yet kalian ngerasa nggak punya uang, beberapa di antara kalian mungkin sulit untuk mendapatkan uang, tapi percayalah sorrow ini it will pass gitu ya. And then di dalam percintaan aku ngelihat di sini ada thought,
banyak hal yang ingin kalian sampaikan tapi ini nggak bisa tersampaikan karena mungkin kalian tahu pasangan kalian tuh egonya kuat, atau mungkin kayak kalian juga menghindari konflik yang ya aku mending diam deh daripada begini-begini mulu, berantem mulu. Jadi kayak kalian capek sendiri. Ini aku ngelihat ada touch. Tapi mau nggak mau ya, touch ini juga menggambarkan bahwa memang harus ada komunikasi yang harus kalian salurkan, komunikasikan, keluarkan energinya. Kalau nggak kalian tertahan nih di sini, keinginan kalian apa tentang hubungannya ini. Jadi istilahnya komunikasinya nggak dua arah karena kalian nahan emosinya. Aku melihat juga ada emosi yang kayak ditumpuk sedari lama dan kayak akan pecah nih. Beberapa orang Sagittarius sudah ngerasa enough is enough. Ini yang harus kalian lakukan adalah kejujuran, tell the truth how you feel, membuat suatu kebenaran ya, kayak jujur aja apa yang sedang kalian rasakan saat ini dan maunya gimana dalam hubungan ini. Ini yang aku lihat. Ada pesimistis ya, kalian ngerasa apakah hubungan ini pantas aku pertahankan atau tidak. Thoughts di sini juga berarti banyak yang kalian pikirkan, tidak saja hanya percintaan, mungkin juga finansial kalian pikirkan. Jadi so many things ini mempressure kalian sedari dulu. Mungkin 1 atau 30 hari ke depan kalian fokus berbenah diri dulu lah, nggak usah mikirin cinta-cintaan karena cinta ini juga sudah cukup mempressure. Yang beberapa orang-orang Sagittarius saat ini sudah punya suami ya, atau sudah punya istri, aku ngelihat bakal sulit untuk beradaptasi lagi karena ada problem, ada sesuatu yang memang ngerasa this is wrong gitu, tapi kalian nggak bisa ngomong gitu. Kalau ngomong kalian tahu nih bakal pecah nih permasalahannya dan bakal besar, dan itu kalian menghindari hal tersebut. Sedangkan di kesehatan di sini ada servant, which is sebenarnya the servant ini aku ngelihat good sign. Kalian bakal banyak having good times dengan diri kalian sendiri. Kalian bakal banyak mengandalkan orang lain juga sebenarnya untuk berkembang dan bertumbuh secara mental dan health ini ya. Menurut aku servant ini juga mungkin udah saatnya kalian cari bantuan teman kalian kalau kalian ini secara fisik nggak bisa melakukannya, secara finance kalian nggak bisa melakukannya. Ini which is di kartu kesehatan aku ngerasa ya it's so kalian bakal secara fisik kuat tapi mentally mungkin kalian butuh support. Ini kalau aku lihat servant ini juga ngomongin tentang kayak kalian itu mencari bantuan, mencari apa ya istilahnya ketenangan gitu, atau kayak intinya ya kartu the servant ini juga mau kalian untuk berhati-hati. Mungkin energi yang tertangkap kalian bisa saja terjebak dengan rutinitas yang ada gitu, the servant ini. Yes, the servant juga ngomongin tentang transformasi. Bagaimana kalian bertransformasi yang tadinya di bawah menjadi ke atas. Bagaimana kalian merubah semua mental yang ada pada diri kalian ini untuk improving secara kesehatan. Mungkin kalau sakit ini sudah waktunya kayak kalian melayani diri kalian sendiri, merubah semua pola pikir kalian terhadap whole things, kayak paradigma yang perlu dirubah. Ini orang Sagittarius harus mental clarity nih di 1 atau 30 hari ke depan. Well, kita lihat bagaimana kartu tarotnya memandang ini. Kita akan minta kartu tarotnya untuk melihat. Oke, ada Eight of Wands. This is a good process and progress ya. Di dalam Eight of Wands ada the Temperance, it's going to be fine in the end of the day. Ada Six of Cups, recognition, atau Six of Cups juga berarti ada memory call dari masa lalu. Nine of Cups, mau nggak mau harus bertahan. And then ada Burdens, the Wheel of Fortune. And then di bottom deck energinya kita punya Seven of Swords. Seven of Swords, ada yang mengintai. Seven of Swords juga ada kebohongan yang mungkin saja terjadi. Oke, here's the things buat orang-orang Sagittarius. Buat orang-orang Sagittarius bakal banyak melihat perubahan, which is mungkin kalian di dalam kartu The Sorrow ini mau kalian untuk berfokus pada diri dan jangan fokus lagi pada lukanya, tapi berproses, think about solutionnya, memikirkan bagaimana solusi ini semua bisa terpecahkan dan menemukan kayak bantuan dari yang aku tadi bilang tadi, The Servant ini. Eight of Wands ini menggambarkan yes ada akselerasi ini untuk kalian yang ingin keluar dari apa ya istilahnya, keluar dari rutinitas yang menjebak ya, kayak financial instability ini kalian bisa nih ngedapatin stability-nya yang kalian mau. Aku ngelihat begitu. Ada Eight of Wands berbicara tentang bagaimana kalian mengatasi semua permasalahannya. Eight of Wands juga mungkin bakal ada sudden change, perubahan yang secara tiba-tiba yang memang kalian inginkan gitu.
karena sudah sedari lama kayak begini-begini aja nih keuangan aku, begini-begini aja nih karir aku. Atau sebenarnya Echo Ones ini mau kalian untuk merubah energinya, mau membuat perubahan atau menunggu perubahan atau make the change itself, gitu ya. Dan juga kalau aku lihat ya, Echo Ones ini berbicara tentang progres yang bisa kalian raih. Kayak bagaimana kalian melihat pencapaian kalian saat ini, apakah kalian jalan di tempat atau tidak. Kalaupun kalian mau membuat perubahan, which is Echo Ones ini semesta mendukung. Walaupun kayak kalian tuh ngerasa berat, ngerasa unmotivated, bingung bagaimana mau mulai dari mana. Yes, you need to think about solution, not the problems. Echo Ones ini menggambarkan akselerasi. Jadi hal yang kalian inginkan ini bisa dipercepat asal ada willingnya, kemauannya. Yes, if you have a will, you have the power, you go. Poinnya adalah kayak mungkin ya orang-orang Sagittarius juga bakal didera kemalasan-kemalasan yang harusnya sudah kalian nggak perlu fokus pada itu lagi. The Temperance ini adalah membuat keseimbangan yang harus memang kalian buat, membuat satu adaptasi secara mental atau beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin baru. Juga aku ngelihat dalam The Temperance ini, intinya ya kalau dilihat dari kartu The Temperance, relate-nya ke karir, ini mungkin kayak kalian bakal bertemu dengan harmonisasi di dalam karir, atau dengan kata lain kalian bakal lebih baik beradaptasi atau lebih baik nantinya kinerja kalian di dalam karir. Tapi di dalam finansial kalian dituntut untuk lebih aware dengan apa yang kalian belanjakan, tentang apa yang kalian inginkan, which is The Temperance membuat keseimbangan, harmonisasi dengan pemasukan dan pengeluaran. This is good sign actually. Hanya saja kalian mungkin terikat dengan kesedihan, pemikiran yang salah, pola pikir yang wrong belief gitu ya, ada self sabotase, atau juga sebenarnya kayak kalian itu masih terjebak dengan itu aja. Paham ya maksud aku? You need to heal inside and outside. Echo Ones juga menggambarkan ya bakal ada perubahan, bakal datang terbit terang setelah gelap ini. Tetap The Temperance, you make, buat jalannya, you make it, intinya rewrite lah. Ini tulis ulang destiny yang kita inginkan. Buat orang-orang Sagittarius, aku ngelihat yang orang-orang Sagittarius perlu lakukan di keuangan hanyalah melakukan ini, mengeksplor kemampuan kalian. Kalau dilihat dari dua bukaan kartu ini, orang-orang Sagittarius memerlukan untuk mengeksplor kebiasaan dia, kemampuan dia, terus mengukur sejauh apa diri kalian ini bisa terjun langsung ke dalam hal yang kalian inginkan. Aku ngeliat gitu, you need to explore yourself more and then give times. Nggak perlu terburu-buru. Yes, aku juga ngerasa orang-orang Sagittarius ngebutuhin freedom. which is nanti kita jelaskan freedom yang kalian mau ini di dalam kesehatan. Kalian mungkin ingin membebaskan diri dari sesuatu hal yang mungkin begitu-begitu aja, ritmenya begitu-begitu aja. Well, I wish you good luck ya di dalam finansial ini. Semoga ada perubahan dalam waktu dekat. Hanya saja mungkin sorrow kalian tetap terikat dengan rutinitas yang begitu-begitu aja. Jadi mungkin yes, kayak kalian tuh butuh cambukan gitu, butuh meyakinkan diri kalian juga untuk mengambil suatu perubahan. Well, di percintaan di sini ada energi kayak kalian tuh menahan emosi, menahan energi yang kayak takut untuk membahas dan takut akan pecah gitu. Karena di Six of Cups ini ada memori dari masa lalu yang mungkin datang, yang ya mungkin ada problem dari masa lalu dan menumpuk sampai sekarang. Six of Cups ini juga berbicara tentang healing, tentang memories, tentang nostalgia. Energi kemarahannya ditumpuk sedari dulu dan sekarang meledak. Kalaupun kalian nggak bahas nih ya, kalau kalian nggak bahas, nggak akan ada terjadi peledakan ini. Tapi kalau kalian bahas, sedikit aja ke trigger, jadi kayak capek nggak sih ini otaknya. Karena kartu Thoughts ini menggambarkan ya banyak yang ingin kalian lakukan, banyak yang ingin kalian bahas. Tapi lagi-lagi ya kayak semua nggak bisa menerima apa yang kalian pikirkan gitu. Kayak banyak pertentangan dari batin kalian tentang hubungan ini kah, tentang hubungan ono kah. Intinya ya, kalau dilihat dari percintaan, this is not good sign. Kalian dituntut untuk berfokus pada diri kalian sendiri aja. Nine of Cups ini berbicara tentang bagaimana kalian self development aja. Fokus ke dalam diri kalian sendiri, mengejar kesuksesan kalian, achieve hal yang kalian mau. Nine of Cups ini berbicara tentang reward, tentang bagaimana kalian bisa ngedapatin kenyamanan yang kalian mau.
Rather kalian fokus pada masalahnya, mending kalian fokus pada diri sendiri. Sudah nggak perlu lagi mikirin toxic relationship. If it toxic ya, tapi beberapa juga di antara kalian percintaannya bakal menemukan titik terang. Yang tadinya mungkin di ghosting, ya ini nanti ada kabar lagi yang aku rasakan di dalam orang-orang Sagittarius. Well, kalau dilihat dari Nine of Cups juga, aku ngelihat kalian bakal ngedapatin banyak pertemuan baru. Buat yang jomblo-jomblo nih ya, aku ngerasa ada pertemuan baru. Tapi tetap kayak ada thoughts di sini menggambarkan trauma di masa lalu yang harus dipadamkan. Trauma yang mungkin kita nggak perlu lagi pikirkan dan harus dikubur dalam-dalam untuk menerima orang baru tersebut. Kita nggak bisa compare masa lalu kita dengan masa depan yang mungkin terjadi ini. Kita nggak bisa compare orang lama dengan orang baru, which is orang-orang Sagittarius bakal melakukan itu nanti, dan kalian nggak boleh lagi untuk berpikir tentang hal tersebut. Ini intinya kayak Six of Cups bakal dihantui oleh masa lalu. Tapi ya Nine of Cups, kalau kalian bisa melepaskan itu, rewardnya setimpal. Kalian bisa melepaskan energinya, kalian bisa bertemu dan serving new energy. Paham ya teman-teman di percintaan? Harap-harap cemas, tapi sebenarnya kalau kalian mau berubah, ini ada change, ada perbaikan, dan it's very good transformation yang bisa kalian lakukan. You just need to trust the timing, trust divine planning, dan trust yourself. Okay? And then di kartu The Servant ini, I think you guys need the freedoms. Di dalam kesehatan, mungkin kalian memang ngerasa banyak beban tanggung jawab, secara fisik lemah, secara mental juga capek. Dan the Wheel of Fortune ini akan berubah kakak-kakak. Kalau kalian saat ini sakit ya, which is aku ngerasa di kartu The Servant ini, ada beberapa di Sagittarius yang ngerasa aku udah sakit, entah secara fisik atau secara mentally atau secara hati ya, perasaan. Aku ngelihat sebenarnya kalian cukup melepaskan beban aja. Simpelnya kayak kita bisa untuk tidak memikirkan hal itu, tapi nggak gampang ngomongnya, tapi sulit untuk dilakukan. Ten of Wands ini sebenarnya bebannya datang dari pikiran. Yes, kenapa ini nggak fokus nih? Aku ngelihatnya gitu. Ten of Wands ini bebannya mungkin datang dari pikiran kita sendiri, kita yang membuat itu semua terjadi, hal-hal yang harusnya kita nggak pikirkan, kita pikirkan. Intinya ya, simpelnya kalian tuh butuhin freedom yang kalian mau. The freedom that you really wanted, it's now, here. Yes, stop thinking about problem, start thinking about solution, gitu ya. The Ten of Wands ini menggambarkan burdens, tanggung jawab yang kalian pikul. Sebenarnya, ya, simple answernya you guys bisa nggak fokus kepada ininya, bebannya, karena it will pass. Kalau aku ngelihat secara fisik mungkin lelah, secara mental juga lelah. Ini waktunya kalian membebaskan diri dari rutinitas yang gitu-gitu aja. Mungkin ritmenya terlalu berfokus pada keuangan, berfokus pada percintaan, jadi kayak mentally and physically kalian capek. Bisa, aku ngerasa ya, banyak orang-orang Sagittarius yang bermasalah dengan sendi, pinggang, punggung gitu, otot juga aku ngerasa. Tapi yes, kalau kalian mendambakan kesembuhan, The Wheel of Fortune ini menggambarkan turning point, turn back ya. Jadi ada perputaran yang sangat bagus dalam kesehatan. If you choose not to think about the problem. Well, The Serpent lagi-lagi mau menggambarkan bahwa kita sudah harusnya melayani diri kita sendiri. This is the time that we serve ourselves better. Dari waktu ke waktu kayak kita ini terlalu melalaikan kesehatan gak sih? The Servant ini juga mau kita untuk aware tentang itu. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. We serve ourselves better, karena ini nanti yang akan menyelamatkan kita. The Ten of Wands ini menggambarkan beban yang sangat banyak, beban pikiran yang harusnya kita nggak pikirkan, nggak terlalu fokus terhadap tersebut ya. Tapi mau nggak mau, karena kita makhluk spiritual beings ya, yang selalu akan ada pikiran, thought, dan hal-hal semacam itu yang mengganggu kita. Nggak apa-apa, we just need sometimes to meditate, to contemplate. Kita kasih waktu diri kita untuk mencerna semua ini. Sagittarius, kalau berbicara tentang Sagittarius, aku ngelihat di dalam kesehatan kalian tuh butuhin freedom, kebebasan, atau arah kesehatan nanti kalian bisa raih dalam traveling, perjalanan. Ini yang aku tangkap dari energinya. Kalian mungkin ngebutuhin expansion juga secara mental, expansion juga secara sosial, cari teman baru. Ini yang kalian butuhkan dalam kesehatan. Intinya terkoneksi dengan banyak orang akan ngebantu orang-orang Sagittarius healing lebih cepat daripada sebelumnya, gitu ya. Teman-teman yang berzodiak Sagittarius, aku harap kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Di bottom deck energinya ada the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords ini berbicara
tentang bagaimana mungkin ya banyak orang yang ingin memanfaatkan kalian. Bagaimana kalian itu dimanfaatkan oleh orang juga. Tapi kalian nyaman dengan itu. Mau nggak mau, lagi-lagi ya kalian bertahan dalam posisi itu karena nggak ada pilihan lain. Menurut aku ini juga kayaknya kalian harus keluar dari ini, dari energi ini. Entah kalau kalian dimanfaatkan di dalam pertemanan tapi kalian kayak stay di dalamnya, ini harus keluar. Entah kalian dimanfaatkan secara finansial oleh pasangannya, ini kayak this is the time to turn back point, which is ada the servant ini sudah harus berhenti melayani orang. You need to serve yourself. Seven of Swords juga berarti ada betrayal, pengkhianatan yang mungkin bisa kalian dapatkan akhir-akhir ini atau sudah atau akan datang gitu ya, 1-30 hari ke depan. Be aware about that. Mungkin kita nggak bisa trusting a lot of people di dalam kurun waktu 1-30 hari gitu ya, karena ini pembacanya timeless, kapanpun kalian lihat. Mungkin this is awareness. Oke. Seven of Swords juga berbicara tentang kehati-hatian, memilih teman, melihat sesuatu, mengambil apa yang memang bukan milik kita. Seven of Swords juga berbicara tentang bagaimana kita mengatur pandangan kita, bagaimana kita menjudgment sesuatu, bagaimana kita bisa tidak menilai orang berlebihan, baik sangat baik, buruk sangat buruk gitu. We have to neutral about everything that we see. Ini orang-orang Sagittarius. Itu saja mungkin. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate atau berguna buat kalian, silahkan comment, like, and subscribe. Aku tunggu komentar kalian ya tentang pembacaan ini, dan kalian bisa request pembacaan apa yang ingin kalian dapatkan di channel aku. Thank you untuk semua supportnya. I love you. Bye bye from now. Bye. Thank you.